Kenapa orang cerdas, kaya, dan berpendidikan tinggi dapat tertipu oleh dukun palsu? Sungguh ironis sekali. Seorang caleg, seorang politikus, seorang pengusaha, ataupun sekelas profesor dapat tertipu oleh para bajingan tolol bermodal karisma dan skill persuasif doang. Apakah seluruh dukun itu palsu? Apakah semua dukun itu penipu? Oh, tentu tidak. Why? Mari kita bahas. Assalamualaikum. What's up Smartisan? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Ribuan tahun yang lalu, manusia bertahan hidup hanya menggunakan pengalaman yang diceritakan secara turun-temurun pada suatu suku atau sekelompok masyarakat tertentu, yang biasanya menggunakan sosok orang pintar untuk membantu penyelesaian tentang suatu masalah yang terjadi pada member atau lingkungan dari suku tersebut. Nah, orang pintar di masa lalu tersebut literally orang pintar. Memang benar orang pintar. Ya mungkin zaman sekarang setara profesor probably. Jadi orang pintar ini adalah seorang yang bisa mengakumulasikan informasi dari banyak pengalaman masyarakat komunal antar generasi, sehingga dia mendapatkan suatu metode tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan di zamannya. Baik itu masalah kehidupan, penyembuhan, dan masalah spiritual. Serta biasanya orang pintar itu punya keahlian khusus di bidang-bidang tertentu. Nah, orang-orang yang pintar inilah di zaman modern ini kita sebut dengan dukun. Jadi menurut Kamus Inggris Melayu yang diterbitkan tahun 1701 Masehi, dukun tidak didefinisikan sebagai orang yang memiliki kekuatan spiritual. Namun, dukun hanyalah orang yang punya keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu. Nah, dukun sendiri di era kontemporer seperti hari ini lebih menitik beratkan hal-hal yang bersifat spiritualis, hal-hal yang bersifat gaib dan tahayul, serta ramalan. Menurut Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilog, gagasan yang terus-menerus menghubungkan hal-hal yang bersifat gaib, roh, dan tahayul sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah dianggap sebagai representasi dari logika mistika. Nah, ketika pikiran manusia terjebak dalam hal gaib, dalam alam gaib, untuk memecahkan masalah di dunia nyata, itulah logika mistika. Penghambaan kepada roh, tahayul, dan hal-hal yang bersifat gaib, inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia sangat sulit untuk berkembang dan maju. Orang-orang sudah pergi ke bulan, pergi ke Mars, kita masih memperdebatkan hal-hal yang bersifat gaib. Paradigma logika mistika ini tidak hanya menyerang masyarakat kalangan bawah yang tidak mendapatkan pendidikan dengan layak. Namun, sekelas caleg dan pejabat atau politikus ataupun pengusaha masih ada yang terjebak dan tertipu dengan yang namanya dukun. Logika mistika masyarakat Indonesia adalah alasan utama yang membuat merebaknya dukun-dukun palsu yang ada di Indonesia saat ini. Dengan target mereka bukan lagi rakyat miskin biasa, tapi politikus-politikus dan pengusaha yang biasanya memiliki uang yang sangat berlimpah dengan latar pendidikan yang tidak main-main tentunya. Nah, contohnya, baru-baru ini ada seorang caleg dari Pekalongan, Jawa Tengah tertipu oleh seorang dukun. Dukun tersebut menjanjikan dapat menambah perolehan suara dari caleg tersebut dan dapat menggandakan uangnya dari yang hanya 300 juta rupiah menjadi 3 miliar rupiah dalam beberapa hari saja. Gak make sense kan? But tunggu dulu. Pertama kita harus memuji karisma dan kemampuan persuasif dari si dukun palsu ini. Karena dengan uang sebanyak ini, tentu tipu-tipu daya mereka yang dimainkan oleh para bajingan tolol ini tidaklah main-main. Kemahiran dukun ini dalam meyakinkan si caleg, ya kalau dia punya otak ya, sebenarnya dapat digunakan untuk nge-build bisnis yang halal tentunya. Nah, dukun palsu yang bermodalkan daya tarik persuasif ini tentu tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati dengan sang caleg tadi. Mereka kabur tentunya. Soalnya dia ada temannya juga dukunnya. Jadi dukunnya ada 2 orang. Mereka kabur dan membawa uang 300 juta tersebut. Bisa ditebak uangnya lari kemana? Foya-foya. Visi misi foya-foya. Enggak. Nah, mereka menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya. Nah, terus apa yang tersisa? Apa yang masih tersisa? Tentu yang tersisa hanyalah kesedihan, kepedihan, dan penyesalan terdalam dari caleg yang malang tersebut.
Dengan uang sebanyak itu, tentu kita bisa berasumsi caleg tersebut tidak berasal dari masyarakat kalangan bawah. Dan sudah pasti caleg tersebut pernah mengenyam bangku perkuliahan. Tentunya caleg tersebut adalah seseorang yang berpendidikan, atau kasarnya tidak goblok. Jadi apa yang membuat caleg tersebut percaya dengan tipu daya sang dukun palsu tersebut? Nah, pertama, tidak bisa dipungkiri lagi, di zaman sekarang ini, kita ingin semuanya secara instan. Makanan instan, mie instan, uang instan, bahkan ingin memenangkan kontestasi politik pileg juga ingin instan. Sampai tergiur janji-janji palsu seorang dukun. Nah, alasan yang kedua adalah kurangnya skill critical thinking atau kurangnya skill berpikir kritis. Tidak peduli seberapa tinggi pendidikan seorang, bahkan seorang dokter yang telah mengenyam pendidikan S3 pun dapat tertipu. Karena apa? Karena kurangnya keterampilan critical thinking atau kurangnya pendidikan tentang skeptisisme, terkhususnya di Indonesia ini. Nah, itulah mengapa mereka tidak mempunyai skill berpikir kritis untuk menilai secara rasional klaim-klaim dari seorang penipu. Nah, alasan ketiga adalah pengaruh emosional atau psikologis dalam situasi tertentu. Entah itu stres, atau depresi, atau anxiety, atau tertekan secara psikologis dapat membuat seseorang rentan terhadap manipulasi atau penipuan. Ya kan? Rasa putus asa, kekhawatiran, atau tertekan karena kebutuhan mendesak dapat membuat seseorang bertindak tanpa berpikir secara logis dan rasional. Nah, alasan terakhir adalah yang paling krusial dari semua poin tadi, yaitu kenapa orang yang berpendidikan tinggi sekalipun bisa tertipu oleh dukun palsu. Nah, alasan yang terbesarnya adalah testimoni palsu, pengalaman dan kesaksian palsu dari orang lain. Bisa dari orang terdekat, teman, atau keluarga. Bisa dari orang lain yang dianggap lebih kredibel. Apalagi orang yang memberikan testimoni tersebut memiliki ikatan emosional dengan pihak korban penipuan tadi. Ditambah lagi dengan efek sosial media dan internet berintegrasi dengan testimoni palsu dari orang lain yang mereka anggap kredibel, apalagi secara masif. Nah, hal ini berperan besar dalam membentuk persepsi dan kepercayaan dalam masyarakat. Nah, tidak hanya spesifik untuk marketing dukun dan bisnis-bisnis scam tentunya, tapi bisnis legal pun di marketplace sekarang diselimuti oleh testimoni-testimoni palsu yang didistribusikan secara langsung oleh si pebisnis tersebut untuk mengelabui dan memperdaya calon pembeli agar membeli di toko mereka. Nah, tidak hanya itu, testimoni palsu juga bisa digunakan untuk menyerang lawan bisnis agar semua pembeli berkumpul di lapak dagangan yang dimiliki oleh si penipu tadi. Jadi, hal-hal seperti inilah yang terkadang menutup logika kita dan kenyataan yang sudah ada di depan mata. Karena sudah tergoda buai-buai kaya secara instan dan sukses dalam sekejap mata. Untuk Anda yang sekarang masih abu-abu, masih percaya nggak percaya terhadap dukun, Anda harus camkan ini dan ukir di otak Anda baik-baik kalimat saya ini, oke? Kalau dukun itu memang asli, kenapa orangnya masih miskin atau masih sederhana atau nggak kaya-kaya amat? Nah, sebelum Anda menjalin kesepakatan, coba pikirkan sekali lagi. Kenapa dia masih miskin? Kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa bukan uangnya sendiri yang digandakan? Agar bisa jadi kaya raya tentunya, biar bisa bantu Elon Musk untuk mengkolonisasi Mars. Nah, silahkan ingat kalimat saya ini, ingat kalimat saya tadi, dan gunakan argumen-argumen tersebut untuk menegasikan klaim-klaim sesat para dukun bangsat itu. Jadi bagi kalian yang ingin pemikirannya jadi lebih kritis, silahkan like dan komen pada video ini, subscribe channel saya, dan share video ini ke teman-teman, kolega, keluarga, agar kamu bisa menjadi lebih cerdas untuk membumi hanguskan praktek-praktek perdukunan palsu di muka bumi ini. So I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.